Salam Bapak Ibu semua yang terkasih. Hari ini hari Selasa tanggal 10 Maret 2026. Renungan kita berjudul Foto Tanpa Kepala. Firman Tuhan kami ambil dari kitab Kolose pasal yang pertama, ayat yang ke-18. Demikian bunyi firman Tuhan. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Ada sebuah kepercayaan kuno yang berbau takayul, yaitu jika seseorang difoto, lalu dalam hasil gambar tersebut tubuhnya tampak tanpa kepala, entah karena bagian foto yang seharusnya ada kepala itu buram, atau terhalang tubuh orang lain atau objek lain, ataupun terpotong oleh pinggiran lembar foto, hal itu diyakini sebagai pertanda bahwa orang itu akan segera meninggal dunia. Takayul ini banyak ditemukan di Jepang, Cina, dan sebagian masyarakat Barat. Asal mula takayul ini berkaitan dengan zaman awal fotografi. Pada abad ke-19, saat teknologi kamera masih sangat sederhana, kesalahan dalam pencahayaan, teknik pemotretan yang lambat, atau kesalahan pengaturan fokus seringkali menyebabkan hasil foto yang aneh. Masyarakat zaman itu yang belum memahami teknologi dengan baik, mulai mengaitkan fenomena ini dengan dunia roh dan kematian. Di Jepang, mitos ini dikaitkan dengan kehadiran roh jahat atau sebagai pertanda bahwa jiwa orang tersebut telah terlepas dari tubuhnya. Sementara di Eropa, foto tanpa kepala sering dianggap sebagai pertanda bahwa identitas atau kehadiran hidup seseorang telah mulai hilang atau mulai lenyap. Secara ilmiah, kita tahu bahwa ini hanyalah kesalahan teknik dalam fotografi. Namun, dari kepercayaan yang berbau takayul ini, ada hal yang dapat kita pelajari. Secara rohani, hidup kita pun bisa menjadi seperti gambar tanpa kepala jika kita berjalan tanpa arah, tanpa tujuan, dan tanpa pimpinan dari Kristus. Di dalam Alkitab, Kristus disebut sebagai kepala dari tubuh, yaitu gereja dan orang percaya. Jika seorang Kristen tidak menjadikan Kristus sebagai kepala dalam hidupnya, maka hidupnya bagaikan tubuh tanpa kepala, bergerak tetapi tanpa kendali, ada tetapi tanpa identitas dan tujuan yang jelas. Tanpa Kristus sebagai kepala, hidup kita akan kacau dan tidak teratur. Kita akan mudah tersesat dalam keputusan-keputusan yang salah, terjebak dalam dosa, dan hidup hanya mengikuti keinginan duniawi saja. Sama seperti sebuah tubuh manusia yang kehilangan kepalanya tidak akan bertahan lama dan segera akan mengalami kematian, demikian pula hidup tanpa pimpinan Kristus akan berakhir dalam kehancuran. Mungkin hari ini Anda merasa hidup Anda buntu, kosong, atau kehilangan arah. Jangan biarkan hidup Anda menjadi seperti foto tanpa kepala. Ada secara fisik, tetapi kehilangan pemimpin sejati, yaitu Yesus Kristus. Yesus rindu untuk memimpin dan mengarahkan setiap langkah hidup Anda. Dia ingin menjadi kepala yang memimpin Anda masuk dalam rencananya yang sempurna dan menyelamatkan. Saat kita menyerahkan hidup kita kepada Kristus sebagai kepala, barulah hidup kita akan menemukan tujuan dan arah yang benar. Hidup kita tidak lagi kosong atau tanpa makna. Kristus akan menuntun hidup kita di jalan yang aman, penuh damai, sehingga menjadi hidup yang bermakna. Kata-kata bijak, tanpa Yesus kita akan binasa, seperti tubuh yang segera akan mati tanpa adanya kepala. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Tuhan Yesus,
Jadilah kepala dalam hidupku, dan pimpinlah setiap langkahku. Aku mau selalu mengikutimu dan taat kepada segala perintah dan rencanamu. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Amin. Puji Tuhan, kami berharap renungan hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus selalu memberkati. Amin.